Semakin banyak elit dan kader Demokrat nyinyir, maka semakin hancur nama Demokrat di mata rakyat Indonesia saat ini. Dan itu akan berdampak pada tahun 2024 nanti. Beberapa hari yang lalu ada seorang elit Demokrat dengan menggunakan akun Twitter @edi_siregar_77 membuat cuitan nyinyir kepada Presiden Jokowi. Dalam cuitan tersebut, dia mempertanyakan mana janji Presiden Jokowi tentang satu harga BBM di Papua, sambil mengutip berita dari situs berita milik Grup Bakri. Ketika kita membuka link berita tersebut, ternyata harga Pertalite yang tembus Rp30.000 per liter itu terjadi di tingkat pengecer. Ini disebabkan karena kelangkaan di SPBU sejak Jumat 5 November 2021. Jadi, narasi jahat yang ingin dibentuk oleh elit Demokrat bahwa Presiden Jokowi bohong tentang satu harga BBM di Papua sudah terbantahkan dengan sendirinya karena tingginya harga tersebut hanya terjadi di tingkat pengecer ilegal, bukan di SPBU resmi milik Pertamina. Yang mirisnya, setelah netizen teliti dengan berita yang disampaikan oleh Edi Siregar untuk menjelekkan Presiden Jokowi, elit Demokrat tersebut lalu menyalahkan Pertamina akibat kelangkaan BBM tersebut. Akhirnya, tanpa disadari, dia sendiri yang mengakui bahwa harga Pertalite tinggi terjadi di tingkat penjual eceran, bukan di SPBU Pertamina milik pemerintah. Jadi, elit Demokrat yang bernama Edi Siregar ini masih mau menyalahkan Presiden Jokowi tentang tingginya harga Pertalite di tingkat pengecer, bukan di SPBU Pertamina di Papua. Oh ya, saya ingin bertanya kepada elit Demokrat ini, kenapa mafia migas dilindungi di masa SBY? Mungkin elit Demokrat yang bernama Edi Siregar ini berani menjawab pertanyaan saya. Ada juga elit Demokrat lainnya yang bernama Nina Noi Julianti. Dalam akun Twitternya, dia menuliskan Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan atau BPOKK Partai Demokrat DKI Jakarta. Dalam cuitannya, dia sengaja membagikan sebuah screenshot informasi pribadi seseorang bernama Emmanuel Andika Perkasa sambil menuliskan kata pilihan Jenderal Presiden. Setelah cuitan tersebut viral, dia lalu ngeles bahwa cuitan tersebut tidak bermaksud apa-apa. Jadi ingat beberapa waktu yang lalu juga ada yang nyinyir tentang agama Komjen Pol Listio Sigit Prabowo ketika Presiden Jokowi mengajukan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR RI. Dan sekarang ketika Presiden Jokowi mengajukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI ke DPR RI, lalu elit Demokrat ini malah membagikan informasi sensitif ke publik. Lagi pula, jika memang Nina Noi Julianti tidak bermaksud apa-apa, kenapa postingan tersebut dihapus olehnya? Jadi, sudah paham bukan? Kemana arah cuitan elit Demokrat ini? Yang kepo wajah Nina Noi Julianti yang membuat postingan nyinyir terhadap Jenderal Andika Perkasa. Perhatikan wajah elit Demokrat ini. Masih ingat pesan SBY yang meminta kader Demokrat untuk berpolitik santun? Yuk kita lihat bagaimana bahasa santunnya seorang Nina Noi Julianti, kader Demokrat, dalam beberapa cuitannya yang pasti bisa membuat SBY, AHY, dan Ibas sangat bangga memiliki kader seperti Nina Noi ini. Jangan heran jika suara Demokrat terus anjlok dalam setiap pilpres.
Awal mula suara Demokrat hancur karena rakyat sudah muak dengan iklan katakan tidak pada korupsi. Tetapi faktanya banyak elit Demokrat yang tersandung kasus korupsi. Sehingga Partai Demokrat dicap sebagai partai juara korupsi bersama PKS dalam kasus korupsi sapi pada tahun 2013 silam. Setahun setelah Partai Demokrat dan PKS dicap sebagai juara korupsi, Partai Demokrat hanya memperoleh 10,9% suara tahun 2014 dan terus anjlok hanya mencapai 7,77% tahun 2019 lalu. Semakin banyak elit dan kader Demokrat nyinyir, maka semakin hancur nama Demokrat di mata rakyat Indonesia saat ini. Dan itu akan berdampak pada tahun 2024 nanti.